Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan dari Ustazah untuk kalian, jangan lupa untuk sholat wajibnya dijaga. Sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Selalu berdoa agar pandemi ini segera cepat berlalu, agar kita dan teman-teman bisa bertemu, bercanda lagi, belajar bersama dalam kelas di sekolah. Dan juga jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi. Kurangi makanan atau jajanan yang kalian beli di luar. Insya Allah masakan dari bunda kalian lebih sehat, lebih bergizi, dan juga lebih terjamin kesehatannya. Oke anak-anakku, sudah siap untuk belajar? Kita belajar bersama ya. Sesuai jadwal yang sudah Ustazah upload tentang PKN di Google Classroom, pasti kalian sudah tahu hari ini kita akan membahas apa. Kita akan membahas PH1 dan review materi tentang nilai luhur Pancasila. Nah, tetapi di sini Ustazah juga mengingatkan kalian, bagi yang belum mengerjakan penilaian harian 1, segera dikerjakan. Nilai ini akan membantu kalian pada rapor semester 1. Kalian sudah dewasa, tidak perlu minta bundanya untuk mengerjakan tugasnya untuk belajar. Itu semua harus dari kemauan diri kalian sendiri. Nah, dicek lagi tugas Google Classroom-nya. Bagi yang belum, Ustazah harap segera dikerjakan. Nah, pada video ini pun Ustazah tidak akan membagikan kunci jawaban yang ada di penilaian harian. Kenapa? Ada teman-temannya yang belum selesai. Jadi kita akan membahas apa-apa yang sudah kita pelajari pada bab 1. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anakku, kita akan memulai pembahasan hari ini mengenai review penilaian harian 1 dan mengulas sedikit apa-apa yang sudah kita pelajari pada bab 1 kemarin. Nah, tapi di sini Ustazah tidak akan memberitahu semua jawaban yang ada di PH yang kalian kerjakan kemarin, karena ada beberapa teman kalian yang belum selesai mengerjakan penilaian harian. Jadi Ustazah akan membahas secara singkatnya saja, oke? Nah, bisa kalian lihat di PowerPoint yang ada di video ini. Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya Pancasila itu, apa-apa saja yang terkandung di dalamnya, isinya tentang apa, dan juga ada berapa sila yang terkandung di dalam Pancasila. Seperti yang sudah kalian pelajari dari kelas bawah, Pancasila, panca yang artinya 5, kemudian sila yang artinya asas atau dasar, berarti ada 5 dasar dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ustazah yakin anak-anak kelas 5 sudah hafal semua tentang Pancasila, karena setiap kalau kita upacara, kita selalu membaca Pancasila. Nah, kemudian kalian juga telah mempelajari tentang lahirnya Pancasila, atau lebih tepatnya sejarah lahirnya Pancasila. Sebelum Pancasila itu ada dan sebelum kita mengenal Pancasila, pasti ada tokoh yang sebelumnya merumuskan Pancasila sehingga dikenal sebagai dasar negara Indonesia. Nah, sebelum Pancasila itu lahir, ada proses yang begitu panjang sehingga muncullah Pancasila. Nah, tapi prosesnya itu tidak pendek, melalui beberapa cerita, melalui beberapa tahap, akhirnya lahirlah Pancasila. Nah, pada tahap yang pertama, waktu itu Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan juga bangsa Jepang. Nah,
Bangsa Belanda ini menjajahnya lebih lama daripada bangsa Jepang. Bangsa Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun dan kemudian menyerah karena dikalahkan oleh sekutu, kemudian diganti. Bukannya Indonesia merdeka, tapi masih ada penjajahan periode 2, yaitu penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Tapi waktunya singkat, hanya 3,5 tahun, lebih pendek daripada Belanda. Tetapi penjajahan Jepang itu lebih kejam daripada penjajahan Belanda. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah tahap pemberontakan penduduk bangsa Indonesia itu sendiri. Karena merasa ini loh tanah kita, tanah warga negara Indonesia, kenapa harus dijajah oleh bangsa lain? Sehingga para tokoh-tokoh yang mempunyai jiwa nasionalisme tinggi mengupayakan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, pemberontakan penduduk bangsa Indonesia ini telah diketahui oleh Jenderal Jepang. Masih ingat namanya? Oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Nah, jenderal ini telah menjanjikan Indonesia untuk merdeka. Nah, kalian masih ingat apa saja janjinya yang diberikan oleh jenderal ini? Oke, janji yang pertama yang diberikan oleh jenderal ini adalah bendera merah putih diizinkan untuk berkibar di kantor-kantor pemerintahan Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi. Dan yang terakhir, yaitu janji yang ketiga, adalah Jepang memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang pada saat itu, sehingga dikenal nama dengan Janji Koiso. Nah, itu semua bisa kalian lihat di buku paket pada halaman 4 yang telah pernah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, anak-anakku, apa selanjutnya setelah Indonesia memberontak, kemudian Jenderal Kuniaki Koiso telah menjanjikan Indonesia untuk merdeka? Tahap selanjutnya adalah yaitu terbentuknya BPUPKI dan juga PPKI. Nah, BPUPKI sendiri masih ingat nama bahasa Jepangnya? Dikenal sebagai Dokuritsu Jumbi Chosakai, sedangkan PPKI lebih dikenal dengan Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, BPUPKI ini lahir terlebih dahulu daripada PPKI, tapi fungsinya sama-sama merumuskan dasar negara Indonesia. Tapi ketika waktu BPUPKI merumuskan, dia mengalami masa reses selama 1 bulan, kemudian digantikan oleh PPKI. Nah, selama proses merumuskan dasar negara Indonesia yang dilakukan oleh BPUPKI, ada 3 tahapan, yaitu 3 sidang yang pernah dilakukan oleh BPUPKI. Nah, bisa kalian lihat di PowerPoint-nya Ustazah. Sidang yang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 bertepatan dengan perumusan dasar negara yang pernah diusulkan oleh Profesor Muhammad Yamin. Nah, isinya apa saja ada di buku paket kalian dan pernah Ustazah jelaskan juga sebelumnya di video sebelumnya. Nah, bisa kalian lihat di halaman 6. Di situ ada usulan-usulan dari Profesor Muhammad Yamin tentang dasar negara Indonesia. Nah, kemudian setelah usulan dari Muhammad Yamin, keluarlah lagi di sidang kedua tanggal 31 Mei 1945 oleh Profesor Dr. Supomo. Nah, ada 2 tokoh yang sudah merumuskan rumusan dasar negara Indonesia. Apakah berhenti di situ? Tidak. Ada lagi yang merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu usulan dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada tanggal ini pula Indonesia membuat hari besar, yaitu hari lahirnya Pancasila, bertepatan dengan perumusan dasar negara yang telah diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Lah, dari rumusan-rumusan yang diusulkan ketiga tokoh ini, rumusan yang paling banyak dirubah adalah milik Insinyur Soekarno. Nah,
Kemudian proses apa lagi? Nah, ada terbentuknya panitia 9. Nah, panitia 9 ini diadakan pada sidang tanggal 22 Juni 1945, yaitu membahas rancangan pembukaan Undang-Undang 1945. Tadi setelah rumusan dasarnya sudah jadi, mereka akan membuat pembukaan. Nah, biasanya di upacara hari Senin kalian pernah mendengar petugas upacara membacakan pembacaan undang-undang. Lah, inilah yang pernah dibuat oleh panitia 9 pada zaman dulu, pada zaman proses lahirnya Pancasila. Nah, dalam panitia 9 apa saja yang dibahas bisa kalian baca. Mereka membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter zaman dulu. Kalau sekarang sudah berubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, apa saja isinya? Isinya tentang membahas Pancasila itu sendiri. Awalnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu dan dalam rapat panitia 9, sila pertama masih berbunyi seperti ini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian sila 2 hingga sila 5 silanya tetap sama hingga saat ini. Nah, dari perumusan itu tersebut ada pergantian sila 1. Nah, kita nanti lihat di video berikutnya ya, dilihat di tampilan slide berikutnya. Nah, sidang panitia 9 ini juga merupakan akhir dari perumusan awal Pancasila. Jadi Pancasila sudah mau jadi. Ini adalah proses akhir dari terbentuknya Pancasila oleh panitia 9. Nah, kemudian resmi dijadikan dasar negara Indonesia. Nah, waktu itu yang masih merumuskan juga di bawah naungan PPKI, sehingga BPUPKI waktu itu bubar dan tergantikan oleh BPUPKI. Kemudian tahap apa selanjutnya? Nah, ada sidang tanggal 18 Agustus 1945. Jadi dahulu Pancasila itu diproklamirkan pada tanggal 18 Agustus, yaitu 1 hari setelah Indonesia merdeka. Dan pada itu juga sila yang pertama tadi yang awalnya panjang sekali, yang seperti Ustazah sebutkan tadi, diringkas menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh usulnya Muhammad Hatta. Nah, kalian juga perlu tahu tempat bersejarah yang pernah menjadi saksi bisunya lahirnya Pancasila. Ada tempat-tempat beberapa, diantaranya adalah ini. Yang pertama ada Gedung Chuo Sangiin, atau sekarang biasa lebih dikenal dengan Gedung Pancasila, yang terletak di Jalan Pejambon nomor 6. Nah, tempat ini merupakan tempat rapat pertama sidang BPUPKI. Kemudian yang kedua ada Rumah Kediaman Insinyur Soekarno, sekaligus tempat pembacaan naskah proklamasi. Tempatnya di mana? Ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, kalian bisa lihat juga di slide yang Ustazah tampilkan ada 2 foto di sana. Yang sebelah kiri adalah foto Gedung Pancasila atau dulunya namanya Gedung Chuo Sangiin. Nah, dan sekarang jadi tempat kantor pemerintahan Indonesia. Yang di sebelah kanannya ada Rumah Insinyur Soekarno. Dulunya rumah ini selalu ramai karena banyak sekali tokoh-tokoh yang datang untuk merumuskan kemerdekaan Indonesia, berdiskusi bersama. Rumahnya bercat putih seperti yang ada di gambar tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita beralih pada kedudukan Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila di Indonesia itu untuk sebagai apa? Kedudukan Pancasila di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tadi seperti yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh sebelum kemerdekaan, ada tokoh-tokoh yang sudah merumuskan dasar negara, segala tahapnya sudah difikirkan dan lahirlah Pancasila. Kemudian yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Dan juga yang terakhir ada ciri khas bangsa Indonesia.
Kok namanya ciri khas bangsa Indonesia? Kenapa Ustazah? Nah, Indonesia dikenal dari beragam suku, bahasa, bangsa, budaya banyak sekali. Dari Sumatera sampai Papua banyak sekali kebudayaan Indonesia. Makanya menjadi ciri khas Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian kita beralih ke penerapan Pancasila. Nah, Pancasila bisa kita terapkan dalam situasi, kondisi apapun pada lingkungan manapun juga, karena ini pedoman hidup kita. Kita bisa menerapkannya pada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Sila 1 sampai sila 5 sudah pernah Ustazah jelaskan contoh-contohnya. Kalian jika belum paham bisa dilihat lagi video yang pernah Ustazah tampilkan di Google Classroom atau langsung saja lihat di YouTube K5M18 TV ya. Nah, untuk lingkungan rumah nih misalnya Ustazah sebutkan contohnya penerapan satu aja. Oke, penerapan yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah misalnya selalu menghargai orang tua, tidak berkata kasar kepada orang tua. Itu dari penerapan Pancasila keberapa? Yang kedua, kemanusiaan. Apalagi derajatnya kita sebagai anak pasti lebih rendah daripada orang tua kita. Makanya itu kita harus menghargai dan menghormati kedua orang tua. Nah, kemudian ada lingkungan sekolah. Contohnya apa? Misalnya Ustazah sebutkan juga satu pada sila keempat. Kerakyatan, ya kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Untuk mencapai mufakat bersama dalam pemilihan kelas, kita perlu adanya musyawarah. Itu di lingkungan sekolah, itu juga bisa. Nah, untuk di lingkungan masyarakat, pernah juga Ustazah cantumkan di latihan soal tentang budaya mengantri. Waktu zamannya masih populer telepon umum. Nah, orang yang mengantri dulu kita juga harus menghargainya. Kita mempersilakan dia telepon dulu karena dia yang telah lama mengantri daripada kita. Itu penerapan sila ke-5. Lanjut. Baiklah anak-anakku, sampai sini dulu penjelasan Ustazah kita setelah review bab nilai-nilai luhur Pancasila. Jika kalian masih belum jelas, bisa kalian tanyakan ke Wapri Ustazah ataupun lewat Google Classroom. Terima kasih anak-anakku, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Assalamualaikum.